Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eko Saputro, bisa dipanggil Angga, nomor absen 4, kelas T1C, NIM 4.31.25.2.04. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek akhir SOK saya yang berupa konfigurasi web server Linux Ubuntu yang nantinya merupakan berisi tentang profil mahasiswa. Nah, mungkin cukup itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin langsung saja kita masuk ke presentasi materi. Oke, masuk presentasi yang di sini adalah judulnya konfigurasi web server Linux Ubuntu oleh Angga Eko Saputro, itu saya sendiri. Next, berikutnya masuk kita ke pengertian web server. Web server, apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak software atau perangkat keras hardware yang berfungsi menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman website kepada pengguna melalui protokol Hypertext Transfer Protocol HTTP atau HTTPS. Nah, di mana fungsi web server sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada menyimpan data, yang kedua memproses permintaan, yang ketiga menjalankan aplikasi website, dan yang keempat mengelola keamanan website. Next. Masuk ke jenis perangkat lunak software. Jenis perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat web server yaitu ada 4. Yang pertama ada Apache, kedua NGX, ketiga Lightspeed, yang keempat Microsoft WS. Namun di sini saya menggunakan software Apache yang dimana seperti yang sudah diajarkan pada dari awal semester itu pembuatan web server dengan Apache. Nah, di sini adalah contoh atau hasil akhirnya nanti yaitu berupa web profil mahasiswa yang berisikan dari nama lengkap, keterangan singkat, biodata mulai dari alamat email, sosial media, dan juga alamat rumah. Ada juga identitas akademik mulai dari NIM, program studi, institusi, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu membuat web servernya terlebih dahulu, yang dimana kita atau saya itu membuat webnya itu dari codingan terlebih dahulu melalui Visual Code Studio. Nah, kenapa kok saya menggunakan Visual Code terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah pengecekan tampilannya seperti itu. Setelah Visual Code selesai, kita upload ke GitHub. Nah, agar lebih rapi ketika kita copy paste ke Ubuntu nantinya. Nah, berikutnya kita setup Ubuntu, mulai dari kita melakukan instalasi software Apache-nya dan lain sebagainya, dan juga konfigurasi IP address. Nah, berikutnya ada upload dan konfigurasi. Ya, konfigurasi yang dimaksud ini kita memasukkan dari codingan Visual Code yang sudah kita buat tadi ke dalam Apache. Nah, setelah itu melakukan pengetesan Ubuntu dan Windows. Nah, masuk pada langkah pertama yaitu codingan pada Visual Code. Di sini kita akan coding terlebih dahulu seperti ya kita tahulah codingan di Visual Code seperti apa. Di sini kita bisa menambahkan informasi-informasi yang ingin kita tambahkan, mulai dari judul, terus nama lengkap, dan ada biodata singkat. Setelah itu kita bisa menambahkan berupa pengalaman organisasi ataupun pengalaman magang sebelumnya waktu SMK. Nah, berhubung saya dari SMA, jadi saya masukkan itu adalah pengalaman organisasi. Next, setelah di Visual Code selesai, kita upload ke GitHub. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kok ke GitHub? Kita upload di GitHub agar proses copy paste nantinya itu lebih rapi dan juga lebih nyaman atau gimana ya? Itu agar rapi
dan tidak acak-acakan nantinya hasilnya setelah disalin. Nah, cara menguploadnya kita ya membuat create new repository. Di sini kita nambahkan nama, contoh nama itu adalah profil Angga, sebenarnya terserah, ini project 1 juga bisa, atau project web server juga bisa, itu terserah kita mau memberikan nama apa. Deskripsi pun itu juga opsional, untuk membantu kita aja mudah mengingat, oh ini tentang coding apa yang sudah kita buat. Nah, di ini setelah tersimpan itu hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu langsung ke setup Ubuntu, mulai dari update Ubuntu, instalasi Apache, dan juga pemrograman lain-lain, seperti penambahan IP address, var. Mohon maaf. Setelah setup Ubuntu selesai, kita masuk ke konfigurasinya. Nah, masuk ke sini itu adalah konfigurasi coding yang sudah kita buat di Visual Code tadi, kita upload ke GitHub. Setelah di GitHub kita salin ke dalam bentuk Apache-nya tersebut. Nah, setelah ini juga kita akan konfigurasi set available agar dapat berjalan nantinya. Setelah di Ubuntu selesai, tak lupa saya juga melakukan konfigurasi pada sistem Windows. Agar apa? Agar nantinya ketika ini dijalankan tidak hanya berjalan pada localhost atau berjalan pada Windows saja, namun Windows berjalan di Ubuntu saja. Namun kita bisa di Windows juga dapat berjalan nantinya websitenya. Nah, di sini adalah pengujian. Ini pada Ubuntu yang masih bersifat localhost, dan di sini adalah Windows. Apabila di Windows nanti tidak muncul, ya berarti konfigurasinya belum sepenuhnya tuntas seperti itu. Nah, di sini adalah contoh dari mana ini? Ini pada Ubuntu sendiri, yaitu karena kan ini bersifat localhost. Nah, jadi inilah kurang lebih gambaran dari hasilnya tadi. Nah, di mana ada nama, biodata singkat, email, Instagram, alamat lengkap. Ini ada keahlian, dan juga ini ada pengalaman organisasi yang saya peroleh. Di sini ada alamat detail tentang IP address yang digunakan, terus web servernya Apache 2, web DNS server itu adalah bin 9. Nah, di sini ya konfigurasi pada Ubuntu. Nah, berikutnya konfigurasi pada Google Chrome atau pada Windows ini juga berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya, sebelumnya memang ada kesalahan, yaitu di mana di Windows waktu saya coba itu tidak muncul. Nah, ternyata setelah saya minta bantuan AI untuk meng-cross-check kembali apakah ada yang salah dengan langkah-langkah yang saya kerjakan, ya ternyata memang benar masih ada beberapa langkah yang saya kerjakan, yaitu tentang konfigurasi agar mengubah dari localhost menjadi ke umum. Karena kalau localhost itu hanya bisa pada di Ubuntu saja. Nah, nanti setelah konfigurasi localhost dihilangkan atau diubah, nah baru berhasil ke Windows seperti itu. Nah, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.